Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini aku mau buat cube 3 dimensi seperti yang kalian lihat di video, atau nama lainnya kayak dadu atau kubus yang ada fotonya, terus kalian bisa muter gitu seperti yang kalian lihat di video. So langsung aja kita mulai ke videonya ya. Nah, di sini itu aku udah punya indeksnya. Di sini aku akan buat aja langsung div class-nya menggunakan kontainer seperti biasa. Nah, di sini itu akan aku kasih lagi div class ya. Nah, di sini itu aku akan buatnya itu contohnya variabel itu konten. Nah, tapi di sini itu aku masukin misalnya konten G1. Nah, di sini tuh kalian bisa masukin gambar. Kan kalau kubus itu butuh gambarnya itu 6 ya. Ada 6 sisi. Nah, di sini aku masukin gambarnya monster contohnya. Nah, aku langsung atur lebar sama tingginya kira-kira biar sama rata semuanya. Width sama height-nya. Nah, di sini kalian tinggal copy paste aja dari si div class konten G1 itu, bukan dari yang kontainer. Kalian tinggal copy paste aja, kalian ganti aja nama file gambarnya. Jangan lupa harus sesuai sama nama filenya. Nah, di sini aku cepetin aja karena aku tinggal copy paste aja ya. Ada 6 karena kita mau buat kubus ya. Nah, di sini aku cepetin aja seperti yang kalian lihat di video. Nah, sekarang kalau udah semuanya, kita masuk ke bagian style CSS. Nah, di sini tuh langsung aja diedit. Aku akan panggil misalnya selector si kontainer ini. Terus abis itu kita akan atur. Di sini aku mau atur width-nya misalnya 200 pixel, height-nya juga 200 pixel. Nah, di sini margin-nya itu 5% auto 0. Dia tuh jadi ada jarak sama si bagian atasnya itu, atas toolbar-nya itu. Nah, aku di sini menggunakan transform style preserve 3 dimensi. Nah, di sini kita buat atur aja perspective-nya 1000 pixel. Ini si preserve 3 dimensi itu untuk mendukung elemen untuk dimensi. Nah, perspektif ini agar pandangan si user ini menjadi 3 dimensi gitu. Kalian bisa atur aja. Nah, di sini aku panggil lagi kontainer. Aku panggil lagi selector konten. Sini aku tinggal atur aja width-nya 100% dan height-nya 100%. Nah, object width itu apa? Object width itu untuk gambarnya agar tidak ngeblur gitu loh. Nah, kayak gitu. Nah, tapi di sini aku buat width-nya 100%, height-nya juga 100% biar gambar seperti semula. Nah, di sini itu aku mau masukin position-nya itu misalnya absolute. Kenapa? Karena biar dia saling tumpang tindih itu fungsinya. Tapi aku kasih comment section dulu biar kalian gak bingung untuk mengatur posisi gambarnya itu biar jadi 3 dimensi. Itu aku panggil selector G1, G2 sampai G6 karena kan di sini aku buat div class konten ada variabelnya lagi kan. Nah, di sini itu aku panggil G1 misalnya. Nah, G1 itu untuk gambar pertama. Aku buat transisinya misalnya transformnya rotate-nya berapa degrees misalnya ya 80 degrees. Nah, dia kayak gitu. Jadi kalian tinggal atur aja menggunakan metode ada transformnya itu rotate, scale, translate, skew, banyak banget kan. Nah, di sini misalnya aku cobain aja beberapanya, kalau salah kalian tinggal adjust aja, tinggal kalian putar-putar aja. Misalnya aku buat ini tuh menggunakan axis kayak sumbu X dan Y gitu ya. Kalau Y itu kan vertikal, kalau X itu kan horizontal. Kayak gitu. Nah, di sini misalnya itu masih salah, aku edit lagi misalnya translate-nya Z itu 100 pixel. Nah, dia akan lurus gitu karena aku mau buat si G1 ini menjadi gambar paling depan atau bagian frontnya gitu. Kalau kalian bingung, G1, G2 bisa kalian ganti. Yang lebih gampang itu jadi kayak bagian depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, itu lebih gampang. Nah, misalnya di sini aku mau menggunakan 2, rotate 80 degrees dan juga aku menggunakan translate X-nya itu kira-kira 100 pixel. Nah, di sini juga kalian bisa menggunakan transform origin. Jadi bisa berubah posisinya, kalian mau taruh di kanan atau di kiri. Nah, dari posisinya tadi madep ke depan, dia bisa berubah lagi jadi madep ke kanan gitu dengan posisi rotate-nya sekian kayak gitu. Nah, di G3 juga sama, aku misalnya mau atur nih G3 ini rotate Y-nya 180 degrees, jadi terbalik dengan si G2 gitu. Nah, aku mau buat transform itu sebelah kiri, dia berubah. Nah, di sini kan aku buat translate Z-nya itu 100 pixel. Nah, kalian bisa ganti misalnya kalau kayaknya nggak sesuai nih gitu. Ganti aja. Di sini aku kasih comment section dulu, kayak gitu kurang lebih ya cara buatnya. Jadi kalian tinggal mainin metode value-nya aja, tinggal logikanya aja yang berjalan. Kalau kubus tuh gimana sih cara membentuknya kayak gitu. Nah, ini kan terlalu jauh juga jaraknya. Nah, kalian tinggal atur lagi misalnya. Aku contohin lagi di sini buat rotatingnya 90 degrees nih, sumbu ya berarti sumbu vertikalnya. Aku mau buat translate X-nya 100 pixel misalnya. Nah, gambarnya kurang lebih jadi kayak gitu. Nah, di sini juga bisa menggunakan minus, jadi dia kebalikannya gitu. Misalnya madepnya itu 100 pixel itu agak geser ke kanan. Nah, aku mau buat minus jadi agak geser ke sebaliknya, contohnya kayak gitu. Nah, misalnya aku buat transform originnya itu
left gitu. Tapi di sini nggak menggunakan margin ya, kita menggunakannya transform origin kayak gitu fungsinya ya. Jadi fungsi transform origin itu kayak digunakan untuk mengubah posisi, ukuran, rotasi, sama kemungkinan elemen HTML kayak gitu ya. Nah, perubahan ini tuh nggak mempengaruhi nilai propertinya sama sekali atau ukuran asal elemennya. Nah, di sini tuh kan banyak banget nih metode atau fungsi khususnya. Jadi kalau rotate itu untuk rotasi gitu kan. Kalau rotate X itu berdasarkan sumbu X-nya, axis X. Nah, kalau scale itu fungsinya untuk perbesaran kayak gitu ya. Nah, kurang lebih kalau scale X itu jadi pembesaran skala tapi di sumbu X-nya aja gitu. Nah, kalau scale itu untuk perubahan kemiringan. Jadi ya kemiringan X itu berarti berdasarkan horizontal. Kalau kemiringan Y itu berarti berdasarkan kemiringannya vertikal kayak gitu. Nah, kalau translate itu apa sih? Kalau translate itu fungsinya untuk pergeseran berdasarkan sumbunya. Kalau translate aja pergeseran 2 dimensi. Nah, kalau ada sumbu X-nya berarti pergeseran berdasarkan sumbu X. X itu berarti horizontal, yaitu berarti vertikal. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini juga kalian bisa menggunakan matriks atau perspektif. Perspektif itu apa sih? Perspektif itu tadi aku bilang jarak pandang dari kalian untuk membutuhkannya saat kalian menggunakan fungsi si translate. Kayak gitu. Nah, di sini misalnya aku akan buat lagi WebKit keyframe-nya. Tadi aku udah buat ya transform animation nama animation-nya. Nah, di sini misalnya aku buat WebKit keyframe. Aku panggil namanya itu dimensi. Nah, aku udah sering jelasin kenapa aku pakai WebKit. Kalau Mozilla itu kalian pakainya mouse gitu. Kalau O itu buat Opera kayak gitu. Nah, kalau ini bisa buat Safari ya. Nah, di sini aku udah buat nih. Di sini aku buat posisinya itu jadi absolutnya aku nggak pakai comment section. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini kan kayaknya nggak terlalu kubus ya bentuknya. Nah, kalian bisa atur aja tingginya berapa, lebarnya berapa. Jadi biar sama-sama. Nah, di sini kalau aku ilangin lagi WebKitnya, nah dia jadi satu gitu. Jadi kayak absolut gitu, nggak kelihatan semuanya. Tapi kalau aku buka, nah dia langsung kelihatan. Nah, itu kan ada gambar yang belum ketutup tuh. Gambar mana kira-kira? Nah, kita kira-kira aja misalnya yang J2 aku buat 90 degrees deh misalnya. Di save dia ketutup atau enggak. Kalau belum, berarti bukan posisi gambar yang itu. Jadi kalian tinggal inget-inget aja ini gambar yang mana ya. Makanya seperti yang aku bilang, lebih baik kalian buatnya depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah namanya. Itu lebih gampang kayak gitu. Kalau sini kan kalian harus nebak-nebak, harus kira-kira gitu ya. Mana nih yang sesuai. Nah, di sini aku buat form transform transisinya itu jadi rotate Y 0 langsung ke transform rotate Y 360 derajat. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini kan gak terlalu kubus yang tadi aku bilang. Kalian bisa atur aja weight sama height-nya lagi, atau kalian bisa lagi perbesar menggunakan yang tadi udah aku jelasin. Ada metode scale, ada metode scale kayak gitu. Jadi kalian tinggal atur aja. Nah, di sini aku kasih comment section. Nah, gambarnya jadi kurang lebih kayak gitu. Aku mau buat lagi misalnya di sini WebKit keyframe dimensi lagi aku masukin ya. Nah, di sini itu aku mau buat menggunakan satuannya itu persenan. Misalnya 0% itu aku buat transformnya itu rotate minus 45 degrees misalnya ya. Nah, transform itu rotate itu apa sih? Berarti rotate itu kan akhirnya dia memutar, tapi searah sumbu X-nya 45 degrees dan sumbu Y-nya kurang lebih minus 45 degrees kayak gitu. Nah, di sini kalian tinggal buat aja misalnya kalian mau buat 25%, lalu bawahnya 50%, lalu 75%, lalu 100%. Kurang lebih kayak gitu ya. Kalau udah masuk WebKit ini kalian terserah aja sama kayak tadi. Misalnya aku mau buat transisinya di saat dia 50% ngerotate, dia akan rotate Z minus 45. Nah, saat dia masuk ke 75%, dia akan muter yang axis bagian Y rotate-nya. Misalnya aku buat 90 degrees, jadi muter ke atas bawah gitu. Tapi belum semuanya. Kalau semuanya gimana? Kalian buat 360 derajat atau 180 degrees kayak gitu. Nah, aku mau buat misalnya 360 degrees. Nah, dia jadi muter semua gitu. Ini kan kecepatan. Kalau kalian mau pelanin juga bisa. Di dalam kontainer ini, selector kontainer animation dimensinya 10 detik. Nah, dia jadi sedikit melambat. Nah, aku mau buat nih backgroundnya jadi hitam. Kita panggil di selector body, background kita masukin black. Nah, contohnya jadi hitam gitu. Jadi kelihatan lebih bagus. Aku mau tambahin H1 atributnya biar ada tulisannya, keterangan. Aku tulis di sini H1 misalnya. Aku tulis di sini desain 3 dimensi galeri foto biar sama kayak gitu. Nah, ini kan gak kelihatan nih tulisannya, berarti kita harus panggil lagi selektor H1 biar kelihatan. Color aku ganti misalnya warnanya dark salmon. Nah, kelihatan tuh. Ini mau diatur juga nih gimana. Aku mau pakai letter space-nya misalnya 15 pixel gitu ya. Sorry, ini bukan inisial tapi letter spacing. Nah, 15 pixel. Jadi ada jaraknya antara satu kali kata gitu. Nah, aku mau di tengah, berarti menggunakan teks alih di center. Font size kita gedein 50 pixel. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, di sini kalian juga bisa menggunakan text shadow. Jadi biar ada bayangannya tulisannya, biar kayak estetik bagus dilihatnya gitu. Misalnya aku masukin aja 10
white gitu, 0, aku nggak isi X dan Y nya, jadi nolin aja. Nah di sini juga aku mau atur marginnya biar ada di tengah, kira-kira margin topnya 50%. Nah kurang lebih hasilnya kayak gini. Kalau aku buka aku buka browsernya, dia akan full kayak gini. Kurang lebih caranya kayak gini, gampang banget. Semoga video tutorial aku membantu kalian yang ingin membuat 3 dimensi dengan kubus atau dadu seperti ini. So cukup sekian video dari aku. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.